Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Nah, kali ini Mbak Kris ya, yang pernah dulu bercerita atau mengirim kisah di awal-awal Mystery Zone dulu ya Kang ya. Iya. Ini mengirimkan kisahnya lagi, kejadian yang sama tetap di Singapura. Jadi Mbak Kris ini mengalami sesuatu hal yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan besar. Dan ini juga dialami temannya ya Kang ya. Iya. Tepatnya temannya Mbak Kris ya nanti ya. Iya. Nah, bagaimana kisah dari Mbak Kris kali ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Oke Pak Jack. Jadi mungkin dulu yang teman-teman pernah menyimak kisah-kisah Mystery Zone ya dulu di tahun 2020 kalau nggak salah ya. Mungkin nggak asing ya dengan sosok Mbak Kris. Dia ini yang kebetulan studi di Singapura dalam jangka waktu yang lama, tinggal di sana juga, sering mengalami kejadian-kejadian yang cukup ya misterius. Pernah sekali dia waktu itu kalau nggak salah dikuntit sama anak kecil misterius ya, di stasiun kereta api bawah tanah ya. Nah kebetulan Mbak Kris kemarin berbagi kisah lagi, karena pada waktu itu ya kebetulan dia menyimak kisah-kisah kita terus berbagi lagi. Kejadian ini yang dia alami juga di sekitar tahun 2017-2018 Pak Jack. Jadi di rentang waktu itu Mbak Kris ini punya beberapa banyak teman. Salah satunya itu ada teman cewek, Mbak Imelda, Mbak Imel itu ya. Dia itu juga aktivitasnya sama dengan Mbak Kris, studi di sana juga. Terus mereka juga istilahnya sobat karib juga ya. Kalau kemana-mana sering bareng. Terus kalau ada acara-acara tertentu juga sering keluar bareng. Lah Mbak Imel ini katanya Mbak Kris ini punya kemampuan yang unik Pak Jack. Jadi ketika Mbak Kris kadang-kadang merasakan Mbak Imel ini lagi kayak dalam tanda kutip itu terganggu kepekaannya, dia itu suka ngoceh sendiri, fokusnya juga tidak jelas, tapi itu dirasakan sama Mbak Kris bahwa di situ memang ada hal-hal aneh yang memang dirasakan oleh si Mbak Imel ini. Jadi beberapa kali Mbak Kris ini pergi bareng sama Mbak Imel, tapi ada dua kejadian yang cukup menyeramkan Pak Jack. Jadi yang pertama itu waktu itu Mbak Kris lagi iseng ya, pengen istilahnya jogging santai gitu di daerah Teluk Blangah. Jadi di mana di Singapura itu ada area Teluk Blangah, itu di situ memang kayak ada semacam mungkin hutan yang dilindungi katanya ya. Jadi di situ itu ada kayak tempat yang dilestarikan, ada memang hutan wisata, tapi di sana itu juga banyak orang-orang yang memang aktivitas olahraga katanya Mbak Kris. Lah pada waktu itu dia itu diajak sama Mbak Imel, yuk kita jogging santai, kemana rutenya? Oh kesini aja, kita udah lama lah nggak kesini. Karena memang biasanya kalau mereka lagi libur atau lagi senggang itu dua orang ini atau mungkin juga ngajak teman-temannya itu ya menikmati aktivitas jogging santai atau jalan-jalan sore Pak Jack. Lah kebetulan hari itu yang dipilih itu di area Teluk Blangah itu. Lah akhirnya berangkatlah mereka berdua naik bus ke sana. Jadi kendaraan umum di sana itu mungkin masih cukup banyak ya dibanding tempat kita ya. Pilihannya juga ada kereta MRT, ada juga bus. Jadi keduanya ini katanya hari itu memilih naik bus. Setelah semua perlengkapan disiapkan, bawa minum secukupnya, bawa ransel kecil, mereka itu beraktivitas rencananya itu mulai dari jam 4 sore sampai jam setengah 7 malam, karena memang ya waktu di sana itu sampai jam 7 malam itu baru terasa gelap Pak Jack. Jadi Mbak Kris sama Mbak Imel waktu itu aktivitasnya ke sana. Mereka mulai perjalanan dengan menaiki bus, pindah-pindah beberapa kali stasiun sampai akhirnya berhenti di salah satu halte bus yang tepat di situ itu aksesnya rute ke tempat area jogging. Nah katanya Mbak Kris di sana itu ada salah satu kayak tempat favorit jujukan orang-orang juga Pak Jack. Ada kayak semacam jembatan kayu itu yang menghubungkan antara ya hutan buatan itu tadi, hutan alami itu tadi, menghubungkan di antara dua jalan itu ada di ketinggian lebih dari 40 meter Pak Jack.
Dan mungkin kalau teman-teman yang sudah sering main ke sana mungkin sudah paham ya dengan jembatan yang dimaksud. Jadi jembatan kayu yang desainnya memang menarik, dan di rute area situ memang banyak orang yang sering aktivitas jogging dan olahraga. Akhirnya mereka berdua sampai di situ, kemudian mulailah aktivitas jalan santai, terus jogging dan lain sebagainya. Mereka juga berhenti di beberapa titik, karena di tempat itu Pak Jack, selain tempatnya alami, bersih, juga jogging tracknya itu didesain cukup menarik. Ada beberapa tempat pemberhentian yang mana orang di situ itu bisa mencoba beberapa sarana olahraga ya, seperti tempat terbuka untuk senam, terus tempat terbuka untuk area-area yang mungkin ya public area, tapi rasanya itu cukup menyenangkan katanya Mbak Grace kalau untuk dicoba untuk berolahraga gitu. Tapi Mbak Grace dan Mbak Imel itu hari itu tempat itu katanya sepi banget. Jadi beberapa kali mereka berhenti ya, menemukan kayak semacam tempat terbuka seperti plaza gitu. Mereka olahraga di sana, sekedar senam atau mungkin ya mempraktekkan posisi yoga katanya. Tapi ya tempat itu sangat sepi, dan Mbak Grace itu merasakan sedikit perubahan di wajah Mbak Imel. Jadi Mbak Imel yang katanya biasanya ceria, happy itu hari itu begitu menaiki bukit itu Pak Jack ya, menaiki bukit yang ada di sana itu, dia beberapa kali itu kayak pandangannya kosong gitu. Mbak Grace sudah paham kalau temannya yang satu ini sering bersikap seperti itu, berarti ada sesuatu yang dia rasakan tidak nyaman. Sampai akhirnya mereka pun setelah agak lelah, istirahat, minum sebentar, mereka lanjut naik lagi sampai menjelang matahari terbenam. Mereka sampai di atas jembatan penyeberangan itu Pak Jack. Jadi jembatan penyeberangan itu ada di Jalan Henderson. Mungkin kalau teman-teman katanya Mbak Grace sudah paham, ini cukup populer. Jadi di sana itu tempatnya menyenangkan karena ya selain jembatannya itu cukup instagramable, terus juga tempatnya alami. Di situ juga banyak orang-orang aktivitas dengan nyaman. Ya dari segi kalau kita berpikir kayak hutan gitu ya, memang hutannya masih alami Pak Jack. Tapi ya selalu dirawat, selalu dibersihkan, selalu ada petugas kebersihan yang kerap kali mengontrol. Jadi di situ katanya juga banyak binatang-binatang kayak burung liar, terus ya serangga liar, dan bisa jadi mungkin ada banyak binatang-binatang lain ya, istilahnya binatang-binatang kecil lah. Tapi itu semua selalu dalam kontrol katanya, karena selalu ada petugas kebersihan yang selalu mengontrol tiap hari Pak Jack. Jadi ya setelah mereka beraktivitas, mereka berhenti sejenak di jembatan itu. Nah Mbak Grace ini iseng-iseng sambil menikmati minum gitu, sambil makan snack gitu, ditanya, kamu kok hari ini kok kelihatannya kok gak nyaman gitu, emang ada apa gitu. Lah si email ini sempat bilang, sebenarnya aku sih nyaman-nyaman aja, cuman tadi itu dari tadi di ranselmu itu ada yang ngikutin maksudnya gimana ya, aku tadi itu ngelihat ada kayak anaknya monyet itu, dia itu pegangan terus di tasmu. Dia dari tadi itu nggak berhenti pegangin tasmu terus. Hah, anak monyet? Di sini nggak ada monyet, pikirnya Mbak Grace ya. Enggak apa-apa. Begitu kita naik ke atas tadi, dia udah pergi. Mbak Grace langsung deg-degan. Dia sempat, ya istilahnya tas ransel kecilnya sempat dilempar kata dia. Ya di situ ya normal-normal aja, nggak ada apa-apa Pak Jack. Tapi memang Mbak Grace merasakan jogging kali ini kok kayaknya berat banget gitu loh. Jadi dia itu seolah-olah memang dari tadi itu dia pikir memang bawaannya berat. Tapi begitu Mbak Imel bilang gitu, jadi dia itu merasa jangan-jangan ranselku tadi agak berat itu karena ya ada makhluk yang aneh itu tadi. Katanya Mbak Imel, ciri-cirinya itu kayak bentuknya seperti monyet tapi nggak ada bulunya Pak Jack. Jadi hanya kelihatan istilahnya kulitnya aja, dan Mbak Grace waktu itu dikasih tahu ciri-cirinya oleh Mbak Imel itu kayaknya ya mengerikan sekali lah bentuknya. Sampai akhirnya ya sudahlah, mereka turun. Akhirnya mereka turun karena memang sudah mulai gelap Pak Jack ya. Mereka turun ke sisi jembatan yang lain, menyeberang ke halte yang seberang jalan. Mereka berhenti di sana dan mereka masih nunggu bus, karena katanya Mbak Grace biasanya bus itu ada beberapa, memang tiap 5 menit ada yang berhenti, tapi ya tujuannya beda-beda. Jadi kebetulan Mbak Grace ini masih nunggu agak lama dikit. Mereka berdua nunggu sambil melepas lelah, mainan HP gitu. Lah ketika sampai di halte itu, memang halte itu sepi Pak Jack. Jadi dia itu posisinya itu berada di pinggir jalan, yang mana tempat itu kan ya masih termasuk hutan alami itu tadi ya. Tapi lalu lintas di bawah itu memang sangat ramai, banyak kendaraan lalu lalang lewat.
meskipun haltenya agak masuk katanya, haltenya cukup sepi, lampunya itu warnanya kuning temaram ya, agak nggak terlalu terang banget lah, agak temaram kuning gitu. Sampai akhirnya Mbak Grace berhenti, dia ngecek bis yang memang tujuannya nanti kodenya seperti apa, oke, dia paham. Lah biasanya kan kalau nunggu bis yang masih 5-10 menit lagi, mereka kan duduk-duduk di kayak ada tempat duduk sementara gitu Pak Jack ya, di halte bisnya katanya Mbak Grace. Itu Mbak Imel itu tumben dia itu hanya berdiri bersandar di salah satu halte aja, tiangnya halte. Nah ketika Mbak Grace mau duduk, itu dicegah sama Mbak Imel, jangan duduk di situ, sudah ada yang nempatin. Kaget Mbak Grace, perasaan mereka cuma berdua aja, tapi kenapa si Imel ini tahu-tahu bilang gitu. Mbak Grace langsung meloncat, dia langsung pegangan tangannya Mbak Imel, dipeluk gitu. Beneran kamu? Iya, itu ada kakek-kakek duduk di situ, kamu nggak usah duduk di situ, kita berdiri aja. Mbak Grace diem aja, dia itu gemeteran. Sampai akhirnya bis mereka itu datang, Mbak Grace dan Mbak Imel itu naik, dia sempat tanya, Mel, orangnya masih ada nggak di situ? Iya, dia masih nunggu, nggak tahu kayaknya bisnya datangnya kapan, nggak tahu. Padahal Mbak Grace melihat dari jendela bis ketika mereka masuk, dari jendela bus itu ya tempat itu kembali kosong, nggak ada orang lain. Sampai akhirnya mereka balik, dan kejadian itu benar-benar diingat sama Mbak Imel dan sama Mbak Grace. Dan Mbak Imel itu bukan sekali itu aja Pak Jack. Pernah sekali waktu itu mereka berdua ini ya istilahnya lagi jalan santai lah. Mereka jalan santai ya, jogging seperti biasanya, menikmati pemandangan gitu di salah satu tempat sama juga, bukan, tapi istilahnya di Singapura, tapi bukan di tempat yang itu tadi, ada tempat lain Pak Jack, dan tempat itu juga cukup terkenal, instagramable juga, orang-orang sering jalan-jalan dan foto-foto di sana. Tapi bedanya tempat itu banyak bangunan yang memang didesain untuk area terbuka Pak Jack. Jadi ketika mereka jalan berdua, itu kondisinya malah masih sore, masih terang benderang Pak Jack. Mbak Grace ini berjalan santai, dia itu melihat di bawah kan istilahnya banyak sekali potongan daun-daun itu Pak Jack ya, karena mereka jalan di area terbuka gitu. Mbak Grace ini berjalan sambil nunduk ke bawah mainan HP-nya gitu. Tapi Mbak Imel itu katanya sehari itu istilahnya ketika jogging itu kayak ya dia itu ngelihatnya itu kayak lurus ke depan gitu aja Pak Jack. Nggak takut kesandung atau nggak takut salah langkah gitu. Sampai akhirnya ketika mereka capek, ya itu tadi mereka jalan, si Mbak Grace ini kan mainan HP, dia nengokin bawah gini sambil ngelihat jangan-jangan nanti nginjak ranting atau apa. Tapi Mbak Imel ini malah nengok ke atas Pak Jack. Di atas itu kan ya istilahnya kiri kanan mereka kan ada tanaman-tanaman, pohon-pohon besar gitu, yang mana cabang-cabangnya itu juga cukup rindang, di situ juga banyak daun-daun yang cukup lebat, jadi tempat mereka itu sangat teduh dan jauh dari panas matahari. Nah, ketika Mbak Grace ini lagi sibuk mainan dengan HP-nya, si Mbak Imel ini kok malah nengokin ke atas saja, jalan sambil nengokin atas. Mbak Grace sempat negur, hati-hati di depan ada ranting. Mbak Imel jawabnya iya udah tahu gitu, tapi dia itu kayak nengokin atas terus. Sampai akhirnya Mbak Grace ini bilang, kamu kok malah lihat atas ya, kamu nggak takut nanti nginjak ranting atau apa? Malah Mbak Imelnya itu bilang, nggak apa-apa lah nginjak ranting. Lah ini loh, di atas ini loh, yang gantung itu banyak. Terus mereka juga kencing sembarangan kan. Mbak Grace ini heran, dia nengok ke atas juga nggak ngeliat apa-apa. Tapi yang dilihat ya cuman cabang-cabang pohon, ranting-ranting pohon yang teduh, rindang, dan matahari tidak sampai masuk sinarnya. Tapi yang dilihat Mbak Imel ini memang agak beda. Dan Mbak Grace nggak pernah nanya lagi, yang dilihat dia ini apa. Memang sosok-sosok yang menggantung sambil kencing sembarangan itu makhluk seperti apa, Mbak Grace ini nggak mau bertanya lebih lanjut Pak Jack. Jadi memang temannya yang satu ini ya agak aneh gitulah. Tapi memang satu-satunya pengalaman yang paling ditakuti sama Mbak Grace ya waktu mereka kejadian jogging sore-sore itu Pak Jack. Ada sosok makhluk kecil monyet yang tanpa bulu pegangan di ranselnya Mbak Grace. Terus ketika mereka juga hendak nungguin bis, tahu-tahu tempat duduk itu sudah ada kakek-kakek yang nungguin. Jadi ya itu suatu pengalaman yang menarik bagi Mbak Grace lah. Walaupun sering kali nemu kejadian kayak gitu sama Mbak Imel, tapi ya bagi Mbak Grace di sana itu tempat yang menyenangkan Pak Jack. Walaupun banyak kejadian horor, sekali dua kali nemu kejadian horor, tapi ya istilahnya Mbak Grace masih merasa nyaman stay di sana.
Ya apa ya Kang ya. Jadi semua tempat itu pasti ada hal-hal seperti itu ya. Iya. Entah itu tempat ya mungkin yang terlihat ramai atau mungkin yang ikonik ya. Ikonik, bahkan terlihat tempat-tempat seperti itu kan modern Iya. lah Pak Jack ya. Tapi tetap aja ada hal-hal seperti itu. Terutama kalau misalnya kayak Mbak Email itu kan bisa tahu ya. Bisa merasakan. Mungkin akan lebih berhati-hati. Iya. Tapi bagi yang nggak tahu ini kan Iya, kadang-kadang kan sembarangan. dan mereka kadang tidak menyadari bahwa mereka itu nggak sendiri gitu Pak Tentunya Jack. kita harus berhati-hati terutama di tempat-tempat yang bukan tempat kita ya. Iya. Kita harus paling tidak ya menjaga tingkah laku, Tuh. sopannya, dan tidak merusak tempat itu. Terima kasih Sobat Pemburu Kisah sudah menyimak kisah hari ini. Terima kasih juga untuk Mbak Kris atas kiriman kisahnya. Dan jangan lupa untuk selalu like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.